semuanya, kembali lagi bersama aku Malik di PKL Stories. Sebuah series di mana kita akan menguak apakah PKL itu menyenangkan atau malah menyeramkan. Pada episode kali ini, kita sudah bersama dengan kakak-kakak dari jurusan TKR yang akan mengungkap dan juga memberikan insight kepada kita semua apakah magang di jurusan TKR itu menyenangkan atau malah menyeramkan. Sebelumnya, mari kita berkenalan dulu dengan kakak-kakak yang ada di sini dan di mana mereka magang. Bisa dimulai dari kakak? Nggak usah, di situ aja tidak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Aurelia Fitri Sofia dari 11 TKR 1. Nama saya Miftah dari 11 TKR 1 juga. Oke, sebelumnya Kak Aurel itu magangnya di mana ya? Di Nasmoko Siliwangi. Oh, di Nasmoko. Kalau Kak Miftah? Saya di Suzuki BSB. Wah, keren, keren. Oke, kalau gitu mari langsung kita mulai aja dengan pertanyaan pertama. Oke, Kak, bagaimana sih alur magang di jurusan TKR? Alur magangnya ya menurut aku ya enak-enak aja sih, kayak Enak. nggak ada kesulitan. Ya mungkin ada beberapa kesulitan, cuman kayak ya masih di batas saya bisa mengerjakannya. Oh, oke. Kalau Kak Miftah, alur magang dari kakak gimana? Ya masih gampang, nggak ada kesulitan apapun. Oh, masih gampang juga ya? Ya. Oke. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Boleh, ya. Kalau misalnya magang di TKR itu, tempat magangnya itu ditentukan sama sekolah atau mereka adik-adik itu boleh nyari sendiri? Oh, boleh nyari sendiri. Boleh Ada nyari sebagian sendiri. yang dicarikan sekolah, cuman kayak menurut saya itu kayak terlalu jauh. Ada yang di Mampang, ada yang di mana gitu. Cuman kalau misalnya di sini bisa ya gitu ya, bisa pilih sendiri ya gitu. Di mana aja gitu boleh. Oh, kalau semisalnya magang sendiri tuh, itu boleh magang di luar kota atau harus di dalam kota, Kak? Luar kota juga boleh. Luar kota juga boleh? Boleh. Wah. Misal di Jogja atau Jakarta atau yang mana boleh. Oh, kalau Boleh angkatannya kakak yang paling jauh itu magangnya di mana? Setahunnya kakak aja? Tahu Kak. Setahu kita ya nggak ada sih, kelas-kelas kita nggak ada. Nggak ada? Semuanya pada Semarang semua. Oh, Semarang semua. Iya. Oke. Kalau gitu nih Kak, menurut kakak itu magang itu lebih baik di tempat magang yang kecil atau belum punya nama atau magang di tempat bengkel yang sudah besar gitu dan punya nama? Misalnya kayak Kak Aurel tadi di Nasmoko atau Kak Miftah di Daihatsu. Suzuki. Oh, Suzuki, maaf. Anak RPL soalnya saya. Tidak terlalu paham mobil. Kalau menurut saya ya pribadi saya enaknya di yang punya nama sih, karena kan pasti kan kita disiplin juga, terus kayak tertib juga, pasti kayak semua udah tertata rapih gitu. Kalau misalnya di bengkel umum itu ya ada juga sebagian yang disiplin juga, ada sebagian. Cuman kalau misalnya yang punya nama itu sudah pasti disiplin. Sudah juga. pasti disiplin. Iya. Kalau Kak Miftah? Kalau menurut saya lebih baik di bengkel besar yang sudah punya nama. Karena kan di situ kan sudah ada aturan jelas. Jadi siswa magang bisa mengikuti alur bagaimana cara orang bekerja. Dari berangkatnya sampai kerjanya terus pulangnya. Oh gitu, oke. Kalau gitu selama kakak magang itu ada kesulitan nggak? Dan bagaimana sih kakak mengatasi kesulitan tersebut? Kesulitannya yang waktu pertama kali magang ya komunikasi sih pasti. Komunikasi, kayak gimana kita ngomong, kayak kenalan udah bingung nih mau gimana. Kan kita kan pertama kali magang ya, kita sendirian cewek apalagi mau kenalan juga bingung, takut cowok semua kayak wah gimana. Akhirnya kan lama-lama juga kayak inisiatif sendiri kayak Mas maaf ini saya pertama kali magang, apalagi kan saya cewek sendiri gitu kan ya. Jadi, kenalan, terus lama-lama juga masnya welcome juga gitu. Jadi kayak ya oke, ngobrol, jadi oke lah. Yang penting menurut aku sih komunikasi sih yang penting. Kita juga harus mudah beradaptasi gitu. Betul. Kalau Kak Miftah kesulitannya apa? Saya selama magang sih belum ketemu kesulitannya ya. Karena kan di sana kan kita kan diajarin sama mekaniknya, dikasih tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Oke. Kalau yang tadi ngomongin tentang kesulitan, sekarang yang paling berkesan selama magang. Menurut kakak, pengalaman yang paling berkesan selama kakak magang di tempatnya kakak itu apa? Apa ya berkesannya ya semua sih kayaknya ya, selama kayak ngerjain mobil juga menurut berkesan. Apalagi kalau misalnya waktu itu, ini boleh gak sih cerita? Kalau misalnya waktu itu kan saya lagi traktir gitu, kayak misalnya kayak komunikasi sama mekaniknya, jadi kayak ngobrol, sharing cerita dari apa gitu, apa kayak berkesan lah gitu ceritanya, kayak sharing satu sama lain. Sharing. Ya. Kalau Kak Miftah? Kalau menurut saya yang paling berkesan tuh karena di situ saya bertemu dengan orang-orang baru, bisa menambah relasi juga dan ilmu-ilmu baru yang nggak bisa didapat di sekolah. Karena kan sini beda ya, kalau misalnya yang dikerjakan apa yang magang itu beda. Oke. Kalau itu tadi kan Kak Aurel sudah sempat nyinggung nih kalau misalnya magang itu harus
berkomunikasi satu Iya. sama lain. Iya. Nah, sekarang itu selain berkomunikasi nih Kak, pada pertama kali magang itu apa sih yang harus adik-adiknya nanti itu lakukan? Menurut aku ya ini kan untuk adik-adikku TKR yang lain itu Heeh. menurutku alat-alat sih, alat-alat kunci-kunci buat nanti Mm-mm. kayak yang kayak obeng atau pasring atau ring-ring, kayak menurutku yang basic-basic kunci-kunci itu harus kalian tahu gitu. Soalnya nanti apalagi kalau magang itu kan adik-adik harus tahu sih gitu. Jadi ya udah itu aja sih. Yang Oh. penting basic-basic hal yang itu harus tahu. Kalau Kak Miftah ada tambahan atau sama kayak Kak Aurel? Kalau menurut saya yang harus dipunyai di awal magang tuh kalian harus bisa disiplin dan sopan dan santun itu, karena kan itu tempat baru juga, lingkungan baru, kalian kan nggak tahu kayak wisata kayak gimana, jadi harus ya sopan lah. Betul betul. Oke, selanjutnya itu Kak, kalau semisalnya magang di bengkel tuh pembagian jobnya itu antara laki-laki sama perempuan tuh sama atau beda gak? Kalau di Nasmuka Siliwangi itu menurutku beda ya, soalnya waktu itu kayak teman-teman aku juga banyak cewek, anak PKL yang lain cowok gitu. Yang anak cowok itu kayak pada buang poli gitu intinya, buang poli di atas gitu. Nah kalau misalnya cewek tuh opsional mau ikut apa enggak usah gitu. Kalau misalnya cowok-cowok tuh udah pasti harus wajib gitu. Kalau misalnya cewek-cewek pasti opsional. Tapi kadang aku ikut juga, cuma kalau misalnya nggak ikut ya udah. Ya menurutku beda sih. Beda. Ya. Kalau Kak Miftah? Kalau saya kurang tahu sih, di Kurang tempat tahu. magang saya nggak ada magang perempuan. Oh, gak ada anggota perempuan ya, laki-laki semua. Oke, kalau gitu yang selanjutnya nih Kak. Kalau ini katakanlah ada mobil masuk ke bengkel, perlu perbaikan. Dan waktu mobil masuk itu tuh ternyata mau pulang, waktu mau pulang. Nah, ketika mobil itu masuk, kita sebagai anak magang tuh harus stay di tempat magang buat ngebenerin mobilnya atau boleh pulang dan ngelanjutin proses perbaikannya besok itu. Apakah dibolehin atau enggak? Oh, kalau di bengkel saya itu mekaniknya tuh ada yang piket gitu. Jadi tuh piketnya itu mekaniknya tuh kayak menyelesaikan mobil-mobil yang belum selesai gitu. Jadi kalau misalnya anak magang tuh boleh pulang atau enggak boleh lanjut gitu. Jadi opsional juga. Tapi kalau misalnya udah mobil langsung pulang, oke lah, tenggo gitu ya, langsung go. Oke. Kalau Kak Vita gimana di tempatnya? Saya kan sebelum jam pulang mobil masuk tergantung perbaikan ringan atau perbaikan berat. Kalau semisal perbaikan ringan maka akan dikerjakan langsung. Jadi anak magang tuh boleh ikut apa enggak, tergantung lah. Ya tergantung orangnya juga mau cari ilmu atau enggak. Oh gitu, oke. Kalau itu Kak, tadi kan udah ngomongin pulang ya. Sekarang ngomongin berangkatnya. Kalau misalnya berangkat magang nih, misalnya katakanlah telat 1 menit, itu kena omel atau enggak? Enggak. Kalau dia enggak. Enggak. Cuman kalau misalnya keseringan itu ya tegur, tapi itu tegurnya cuman kayak pelan-pelan sih kok, yang langsung omel gitu. Iya. Santai aja. Kalau di Suzuki, Kak Miftah gimana? Dimarahin atau enggak? Iya, aku enggak dimarahin sih. Enggak dimarahin. Tapi kalau keseringan tetap dimarahin gitu ya? Enggak juga. Enggak juga. Jadi berangkatnya bebas. Berangkatnya tuh tapi kalau bisa diusahain jam 8 sampai tempat magang ya. Oke. Kalau gitu Kak, semisalnya waktu di tempat magang nih, Kakak ada dapat kerjaan buat ngeperbaiki mobil yang Kakak lakuin di tempat magang itu ngapain? Buat ngisi waktu gitu. Kalau di Nasmuka Siliwangi ya itu kayak ngikut apa tadi pertanyaan, kalau misalnya nggak dapat kerjaan gitu. Oh, misalnya nggak dapat kerjaan ya kadang aku duduk di bagian tempat istirahatnya juga boleh, tapi kadang kalau misalnya itu inisiatif bantu mekanik yang lain sedang bekerja gitu. Karena kan dinas Siliwangi itu kan rame ya, kayak jadi kan nggak mungkin nggak ada kerjaan. Jadi kalau misalnya pasti ada kerjaan, jadi kayak aku bantu mekanik yang lain, tapi yang ringan-ringan aja sih. Kalau yang berat-berat aku kurang bantu, jadi aku lebih baik duduk aja. Takut ganggu. Kalau Kak Miftah? Kalau di aku sih, kalau emang di hari itu nggak ada mobil sama sekali, ya aku istirahat aja. Istirahat aja. Butuh istirahat juga. Oke. Kalau itu Kak, kalau semisalnya nih Kakak ketemu sama pelanggan yang banyak maunya, tapi itu kurang ngerti soal mobil gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan buat ngatasi pelanggan yang tipikalnya kayak gitu? Kalau di aku tuh jarang ada pelanggannya, maksudnya kayak pelanggannya tuh jarang masuk ke area bengkelnya gitu. Jadi juga ya jarang lihat sih. Oh, jarang lihat. Iya, soalnya kan ada bagian atasnya gitu. Kalau bengkel di aku tuh kayak di bawah tanah gitu loh, Kak. Di bawah tanah. Iya, jadi pelanggan tuh kayak jarang masuk. Jadi ya kurang tahu. Oh ya, enggak apa-apa. Kalau Kak Miftah gimana? Kalau di aku sih ya kita kan bisa jelasin, cuman nggak pakai bahasa bengkel, pakai bahasa yang mudah dimengerti juga. Oh, karena gitu. Kan pelanggan yang tadinya nggak tahu, kalau kita beritahu kan jadinya tahu. Betul. Nah, oke. Kalau gitu, kalau misalnya adik-adik mau magang nih Kak,
itu skill apa yang paling diperlukan gitu selain mengetahui kunci-kunci tadi seperti yang udah Kak Aurel sebutkan? Ya soft skill sih menurut Soft skill. ya kayak disiplinnya gitu Hmm. dari kita sekolah gitu kan ada disiplinnya Oh Pak. iya, Jadi kayak betul. lebih ditingkatkan lagi pas masa magang. Karena kan magang itu kan kerja gitu ya. Jadi Ah, kayak lebih betul. ketat gitu. Soalnya kan Yeah. nggak kayak sekolah. Jadi kan pas sekolah aja masih ada yang telat ya kan ya Kak. Ya, kalau magang ya usahakan benar-benar disiplin juga. Terus komunikasi sih. Komunikasi, mudah betul. beradaptasi menurutku. Yeah. Extrovert kalau bisa extrovert. Ya, Terus kalau extrovert. bisa extrovert ya. Kalau Kak Miftah gimana? Kalau dia sih kalau bisa dua-duanya hard skill sama soft skillnya tuh ditingkatin, karena kalau cuma salah satunya tuh kayak kurang. Oke, kalau gitu, kalau misalnya adik-adik nih menguasai setiap materi selama di kelas 10 itu perlu nggak sih? Semisal buat magang gitu, atau ada beberapa materi yang nggak diketahui gitu, atau gimana? Boleh nggak? Kakak semuanya harus diketahui gitu. Iya, enggak sih. Menurutku kalau pertama kali magang juga kan kita nggak tahu menau gitu kayak gimana apa yang harus dikerjakan, apa yang kita juga. Ya kelas 10 tuh menurutku waktu itu kita materi doang ya. Materi doang ya, jarang praktek sih Kak. Jadi ya sebagian ada yang penting juga, sebagian ada yang Kalau Kak Miftah gimana menurut pendapatnya Kakak? Menurut aku sih ya kembali ke orangnya masing-masing. Kan ada orang yang selalu pengen tahu, aku harus tahu ini, aku harus tahu itu. Ada juga yang enggak, paling itu paling enggak dipakai. Tergantung orangnya juga. Tapi kalau kayak itu mending diketahui aja. Tahu besok pakai. Betul. Oke, selanjutnya Kak, kalau misalnya nih lagi ngeperbaiki mobil, terus kita nggak tahu nih apa yang harus diperbaiki gitu. Kalau semisalnya tanya Google atau tanya AI, itu disaranin atau enggak? Boleh sih menurutku, cuman mekanik itu jarang sih buka. Ada bukunya, Ada bukunya. Step gitu kayak apa yang harus dikerjakan, apa itu. Soalnya kan nanti setiap mekanik itu kayak ada bagiannya masing-masing. Kayak ada yang servis berkala, maksudnya kayak cuma ganti oli atau ganti apa gitu. Udah sih itu aja. Kayak boleh sih buka Google atau buka AI gitu, boleh. Oke. Kalau Kak Miftah gimana menurut Kakak? Boleh atau enggak? Disarankan sih jangan, cuman kalau kayak gitu ya mending lihat manual booknya aja. Lihat manual booknya aja. Iya. Oke. Jarang sih menurutku ya. Jarang ya. Iya. Oke, kalau gitu selanjutnya pertanyaan terakhir nih Kak. Kalau buat kakak semua, apakah punya tips dan trik nih buat adik-adiknya buat milih tempat magang sama tips buat beradaptasi di tempat magang gitu supaya mereka nanti bisa ciptain pengalaman magang yang berkesan. Kalau tips buat cari tempat magang sih ya sesuai kebutuhan aja. Kalau emang di dekat ada yang bagus, ya samperin aja gak apa-apa. Kalau jauh sih ya gak apa-apa kalau emang mau itu. Sama tips apa lagi? Tips buat nyiptain pengalaman magang yang berkesan gitu sama beradaptasi di tempat magang. Ya kenalan sama orang-orangnya juga, terus sama cari pengalamannya tuh. Oke, kalau Kak Aurel? Yang tadi yang pertanyaan sama. Kalau yang berkesan itu beda menurut saya. Kayak kita harus baik hati juga, kayak berkomunikasi harus ya sopan juga. Betul. Kita harus baik-baik gitu kan supaya mati mekanik sedikit juga harus gak buat kesalahan sih pastinya. Gak buat kesalahan, betul sekali. Ya, kesalahan terus ya udah sih itu aja ya. Itu aja. Ya kalau misalnya aku waktu itu juga selesai magang kayak masih oleh-oleh. Gitu. Iya, semoga diinget aja mekanikku. Kalau gitu oke. Kalau itu udah cukup pertanyaannya Kak. Terima kasih ya Kak Aurel sama Kak Miftah buat insight yang telah diberikan kepada adik-adiknya. Mungkin itu dulu yang bisa didiskusikan pada episode kali ini teman-teman semua. Terima kasih karena telah mendengarkan and see you in the next series. Dadah!